Astaga, kenapa gadis aneh ini malah menyentuhku seperti ini? Si junior kan jadi bangun. Gumam Raka dalam hati. Raka akhirnya menghentikan aktivitas dari tangan nakal Gea yang meraba-raba tubuhnya. Gia pun membuka matanya dan tatapannya kini langsung bertatapan dengan mata indah Raka. Gea tersenyum ke arah Raka. "Abang?" panggil Gea membelai lembut wajah Raka. "Iya," jawab Raka. "Ya ampun, aku rindu kau yang seperti ini. Aku rindu saat membuka mata yang aku lihat adalah wajahmu yang tampan. Ya walaupun sebenarnya tampanan topeng sih daripada wajahmu. Habisnya aku gak tahu kayak apa wajah aslinya tuan suami," ucap Gea mencucukkan bibirnya dengan suara khas bangun tidurnya. "Rindu?" tanya Raka. Sebenarnya Raka belum mengerti kenapa gadis ini seolah bersikap manja padanya. Terkadang manja, bijak, dan nyebelin. Lebih banyak ke lucu sih sebenarnya menurut Raka. Selama seminggu lebih ini, Raka pergi dan pulang dari kantor saat Gea masih tidur karena memang pekerjaan di kantor sangat banyak. Namun ada yang terasa berbeda saat dalam hati Raka saat tidak berinteraksi dengan Gea. Seperti ada yang hilang, ada bagian hatinya yang terasa kosong saat tidak berinteraksi dengannya. "Aku rindu padamu, tuan suami. Dulu setiap bangun tidur kau selalu memandang wajahku, sampai aku bangun dan tersenyum sangat manis. Sampai-sampai aku takut terkena penyakit diabetes, karena setiap hari selalu disajikan senyummu yang sangat manis," ucap Gea, alias gombal sih. "Benarkah?" tanya Raka. Gea pun mengangguk. "Aku baru tahu kalau senyumku sangat manis. Kalau begitu aku akan terus tersenyum," gumam Raka dalam hati dan tersenyum lagi. Sekali menghabiskan waktu bersama burung-burungnya, Raka pun menghampiri Gea yang berada di taman belakang rumahnya. Di sana terlihat jika Gea sedang melihat burung-burungnya yang ia beri nama Bekti Raka Laskar. Namanya sungguh sangat menggelikan untuk seorang burung. Untung saja, burung yang bernama Raka adalah burung yang paling tampan menurutnya, jadi bisa termaafkan. "Hei Bekti, kau jangan nakal ya. Kau harus akur bersama Laskar. Lihatlah Raka, juga bertingkah baik. Dia sama sekali tidak nakal." Raka melihat burung yang bernama Bekti dan Laskar seperti sedang bertengkar. Tayang tergelak membayangkan jika kedua burung itu adalah Laskar dan Pak Bekti. "Gea," panggil Raka. Gea pun menoleh saat mendengar namanya dipanggil oleh Raka. "Tuan suami, kenapa?" tanya Gea menghampiri Raka. "Jalan-jalan," ucap Raka. Tidak ada salahnya jika Raka bicara sedikit-sedikit di hadapan Gea, bukan? Karena di hadapan Gea, Raka masih suami setengah gila baginya. Sebenarnya bisa saja Raka memberitahukannya jika sekarang ia mulai mencintai Gea. Namun Raka ingin mengetahui apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Lestari dan selingkuhannya itu. Karena dari kabar yang ia dengar dari orang kepercayaannya, jika Lestari dan selingkuhannya sempat mendatangi rumah orang tua Gea untuk mengorek informasi tentangnya dengan memberikan mereka sejumlah uang. Dan tentu saja orang-orang seraka itu langsung memberitahukannya tentang keadaan Raka saat menikah dengan Gea dalam keadaan terpaksa. Tapi setelah itu Raka belum melihat pergerakan kedua pengkhianat dalam hidupnya itu kecuali saat Gea pergi berbelanja sendiri. Lestari menghampiri Gea dan bicara jika ia akan berusaha merebut dirinya dari Gea. Demi apapun Raka tidak sudi kembali pada Lestari dan lebih memilih istri kecilnya yang menggemaskan daripada gadis yang penuh dengan kemunafikan. "Kau mengajakku jalan-jalan tuan suami?" tanya Gea. "Iya," Raka mengangguk. Gea pun tersenyum senang mendengar suami setengah gilanya mengajak jalan-jalan. "Baiklah, kalau begitu aku siap-siap dulu ya," ucap Gea. Gea pun kemudian pergi ke dalam kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian dan bersiap untuk pergi. Setelah selesai bersiap, Gea pun keluar dari kamarnya dan menghampiri Raka yang menunggunya di ruang tengah yang sedang duduk berdua dengan Bekti. "Kau mau kemana nona muda?" tanya Bekti yang sedang berjalan ke arahnya. "Aku mau jalan-jalan dengan tuan suami tersayang," jawab Gea antusias. "Wah, jalan-jalan kemana? Aku boleh ikut?" tanya Bekti. Boleh saja, iya kan tuan suami?" tanya Gea.
Pandangan Raka langsung mengarah ke arah Bekti dan memberi kode kalau Bekti tidak boleh ikut. Kau menyebalkan, selain tidak sopan, juga pengganggu, gumam Raka. Tuan suami jangan marah pada Bekti. Lihat wajah Tuan suami sangat mirip dengan Kenap. Enak aja, kau ini memang tidak peka. Aku kan hanya ingin berdua denganmu, gumam Raka dalam hati. Sudah, jangan cemberut lagi. Lagi pula kalau Bekti ikut, perasaanku jadi tenang, ucap Kea. Apa? Gumam kedua pria itu dalam hati terkejut. Tenang katanya. Gadis aneh, ada aku suamimu yang tampan dan kaya. Kenapa kau malah tenang jika ada pria lain di sampingmu? Kenapa bukan pada suamimu kau merasa tenang? Jerit Raka dalam hati. Maaf Tuan, Nona. Jika tidak boleh, saya di rumah saja. Have fun Tuan dan Nona, gumam Bekti. Aku tenang jika ada Bekti di sampingku. Karena jika nanti kau ketawa kayak waktu itu, maka akan ada Bekti yang menolongku. Saat ketawa kau akan berubah seperti makhluk genderuwo berbulu panjang dan lebat. Jangan lupakan taringnya. Tenagamu sangat besar. Aku pasti akan kualan jika hanya sendirian, ucapnya polos. Gubrak. Buat apa susah, buat apa susah, buat apa? Itu tak ada gunanya. Karena pemikiran mereka berdua ternyata salah tentang gadis aneh ini. Gadis aneh menyebalkan, jerit mereka berdua dalam hati. Akhirnya dengan terpaksa Raka membawa serta Bekti untuk berjalan demi kedamaian hati istri kecilnya. Mereka kini sudah sampai di tempat hiburan. Karena katanya Gia ingin main ke tempat hiburan yang belum pernah ia kunjungi selama ini. Wah, tempatnya bagus sekali, ramai juga, ucap Gia dengan senang. Kedua pria itu tersenyum saat melihat Gia bahagia. Sederhana sekali cara bahagianya. Hanya dibawa ke tempat seperti ini, dari tadi ia tidak berhenti tersenyum. Istri kecil, kau ingin naik wahana itu? Tunjuk Raka pada roller coaster. Ia langsung menoleh ke sana dan ia langsung bergidik ngeri. Aku tidak mau, aku takut, jawabnya. Dari tadi kau hanya mengajak kami jalan-jalan. Apa kau tidak bosan hanya melihat-lihat saja? Tanya Raka. Judulnya saja jalan-jalan. Kau ini bagaimana? Jawaban Gia memang selalu menyebalkan. Raka berdecak sebal mendengarnya, namun Bekti malah menahan senyumnya mendengar jawaban nona mudanya ini. Oh ya ampun, apa mereka tidak pusing terus berputar-putar di sana? Ucap Gia melihat wahana kora-kora. Aku lebih pusing melihatmu, ucap Raka yang langsung kena citakan dari Gia. Au! Raka memegang kepalanya. Gia tertawa melihat Raka mengadu kesakitan. Memanglah ya, Gia istri durhaka. Makanya, kau itu jangan cerewet. Aku saja sebel apalagi Bapak Bekti. Iya kan Bapak Bekti? Ucap Gia sambil menggandeng tangan Raka dan menyandarkan kepalanya di tangan koko Raka. Karena bahkan tinggi masih di bawah bahu Raka. Karena gadis ini memang sangat kecil. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Mimin, channel PPP Tolka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. See you next time.